بحال هاد الخوج هادو اللي كيقولوا لكم راه كاع اللي دخلوا الفتاح غادي يخرجوا غادي يرجعوهم. شوف ما كاين لا يرجعوهم لا والو، راه اللي في الماء ما كيرجعوش الشعب، اللي في الماء ما كيرجعوش. خاص يدوه الفتاح طبق عليه واحد الإصدار بدني ولا عاد باش نشوفوا هاد الساعه واش يرجعوا ولا لا. Gelombang migran menuju wilayah kantong Spanyol di Ceuta awalnya hanya melibatkan puluhan orang yang mencoba menyeberang melalui laut. Namun sejumlah video viral di media sosial membuat arus migran meningkat drastis hingga mencapai puluhan ribu orang dalam waktu singkat. Menurut data resmi, lebih dari 80 orang dilaporkan tewas akibat tenggelam maupun terinjak saat penyeberangan massal tersebut. Lonjakan itu dipicu kesalahpahaman atas putusan Mahkamah Agung Spanyol mengenai pemulangan migran yang ditangkap di laut. Banyak unggahan di media sosial mengeklaim siapapun yang berhasil mencapai Ceuta tidak bisa lagi dipulangkan ke negara asalnya. Selain itu, beredar informasi keliru bahwa program legalisasi migran di Spanyol akan berakhir pada 30 Juli sehingga memicu kepanikan. Padahal pemerintah Spanyol menegaskan pendaftaran program tersebut telah ditutup sejak 30 Juni dan tidak pernah diperpanjang. Pejabat Spanyol dan Maroko menuding jaringan penyelundup manusia memanfaatkan informasi palsu untuk mendorong penyeberangan massal. ديال الكلمه ديال التشويه شكون اللي مشوه واش الصوره ديالنا اللي شوه الحراقه كيبان لك خونا اللي مسكين ضحيه ديال التعليم ما كاينش ولا الحراقه اللي حياتهم تشوه شكون اللي مشوه علاش ما كتهضروش فاش الحياه ديال المواطنين كتشوه علاش ما كتهضروش. Sebagian besar video dan grup media sosial yang mengajak warga berbondong-bondong ke Ceuta kini telah dihapus dari platform digital. هذه هي ما يسمى بالتحميرات الشانق الله يجعل الصوره ديالنا تكون بحال الصوره ديال اسرائيل عندنا ارون جيف وتصور انت مهاجر غادي الكاميرا بدرهم وهذيك قلب الكاميرا معفره وهذا ماشي يهدين هذا دخل لك الله وهذا ماشي يهدين وكاميرا بدرهم معمم والله كان معمم خرج السكر في القصر كاين موت وكاين نموت لا يا rescatando a gente que lo estaría pasando, que estaría pidiendo auxilio aquí en la zona, y detrás de esta tremenda imagen de todas estas personas bajando.
Kelompok Houthi di Yaman mengumumkan bahwa mereka telah melancarkan serangan terhadap bandara Najran di Arab Saudi. Serangan yang terjadi pada Selasa 4 Agustus tersebut mengakibatkan operasional, serta layanan penerbangan di bandara tersebut dihentikan untuk sementara waktu. Juru bicara militer Houthi, Yahya Sari, menyatakan bahwa kelompoknya berhasil menghantam sasaran sensitif milik Arab Saudi di bandara Najran dengan menggunakan pesawat tak berawak atau drone. Ia menjelaskan bahwa serangan ke area selatan tersebut merupakan aksi balasan atas dugaan pelanggaran wilayah udara di atas provinsi Saada dan Hajjah yang dilakukan oleh pihak Arab Saudi. Seorang sumber regional mengonfirmasi bahwa serangan tersebut mengenai radar utama bandara sehingga mengganggu jalannya operasional. Berdasarkan data dari situs resmi bandara, status sejumlah penerbangan untuk beberapa hari ke depan tercatat tidak terdeteksi. Bandara Najran sendiri berlokasi di dekat perbatasan Yaman dan memiliki satu terminal yang melayani beberapa rute penerbangan harian. Hingga saat ini, pemerintah Arab Saudi belum memberikan pernyataan resmi terkait klaim serangan tersebut. Peristiwa ini menambah panjang daftar fasilitas milik Arab Saudi yang menjadi sasaran Houthi. Pertempuran antara kedua belah pihak dilaporkan kembali memanas sejak bulan lalu, yang menjadi kali pertama Arab Saudi dan Houthi saling melancarkan serangan senjata berat pasca gencatan senjata pada tahun 2022. Peningkatan intensitas serangan ini terjadi seiring dengan berlanjutnya ketegangan konflik antara Amerika Serikat dan Iran. نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين نوعيتين استهدفت الأولى أهدافا حساسة لمنشآت تتبع شركة أرامكو في جيزان وذلك بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة فيما استهدفت العملية الثانية أهدافا حساسة تتبع شركة أرامكو في ينبع وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. رهبر عزیز روز به روز داره افزایش پیدا میکنه و باید افزایش پیدا کنه تا بتونیم با راهنمودهای ایشون مشکلاتمون رو حل کنیم. مقام معظم رهبری شهید که بود من به عنوان مسئول Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengakui bahwa komunikasi dengan pemimpin tertinggi Ayatullah Mojtaba Khamenei terasa sangat sulit saat ini.
Meski begitu, Pezeshkian menegaskan bahwa keberadaan Mojtaba tetap menjadi fondasi penting bagi stabilitas Teheran di tengah krisis. Sementara itu, dilansir dari Anadolu, Pezeshkian menilai situasi yang dihadapi negaranya saat ini sebagai periode paling sulit sejak Revolusi 1979. Musuh-musuh Iran terus meningkatkan tekanan melalui sanksi dan konfrontasi militer demi memicu ketidakpuasan publik serta mendorong gelombang protes. Kesulitan komunikasi ini terjadi seiring dengan sikap Mojtaba yang belum pernah muncul di hadapan publik sejak menggantikannya posisi ayahnya Ayatollah Ali Khamenei. Khamenei meninggal dalam serangan udara gabungan Amerika Serikat dan Israel di Teheran pada 28 Februari 2026. Mojtaba dilaporkan ikut terluka dalam insiden tersebut. Sejak resmi menjabat pada 8 Maret, pemimpin muda itu hanya berkomunikasi melalui pernyataan tertulis. Bahkan, ia tidak hadir dalam upacara pemakaman ayahnya bulan lalu. Sikapnya yang kurang menonjol di tengah konflik terbuka Iran dengan Amerika Serikat lantas memicu berbagai spekulasi mengenai keretakan hubungan dengan para pejabat tinggi negara. Namun Pezeshkian membantah rumor tersebut. Ia membela sang pemimpin agung dan menegaskan masih bisa menggelar pertemuan produktif dengannya. مقام معظم رهبری شهید که بود من به عنوان مسئول اجرایی هیچ مشکلی نداشتم. هر وقت گیر میکردم مثل کوه پشت سر ما ایستاده بود و موانع رو ایشون یک به یک برمی‌داشت. شما میدونید در عرض 2 سال اگر ما دستاوردی داشتیم به برکت پشتیبانی و راهنمودهای مقام معظم رهبری شهید بوده. ما با رهبر عزیز روز به روز داره افزایش پیدا میکنه و باید افزایش پیدا کنه تا بتونیم با راهنمودهای ایشون مشکلاتمون رو حل کنیم. مقام معظم رهبری شهید که بود من به عنوان مسئول اجرایی هیچ مشکلی نداشتم. هر وقت گیر میکردم مثل کوه پشت سر ما ایستاده بود و موانع رو ایشون یک به یک برمی‌داشت. شما میدونید در عرض 2 سال اگر ما دستاوردی داشتیم به برکت پشتیبانی و راهنمودهای مقام معظم رهبری شهید بوده. ما با رهبر عزیز روز به روز داره افزایش پیدا میکنه و باید افزایش پیدا کنه تا بتونیم با راهنمودهای ایشون مشکلاتمون رو حل کنیم. مقام معظم رهبری شهید که بود من به عنوان مسئول اجرایی هیچ مشکلی نداشتم. هر وقت گیر میکردم مثل کوه پشت سر ما ایستاده بود و موانع رو ایشون یک به یک برمی‌داشت. شما میدونید در عرض 2 سال اگر ما دستاوردی داشتیم به برکت پشتیبانی و راهنمودهای مقام معظم رهبری شهید بوده. ما با رهبر عزیز روز به روز داره افزایش پیدا میکنه و باید افزایش پیدا کنه تا بتونیم با راهنمودهای ایشون مشکلاتمون رو حل کنیم. مقام معظم رهبری شهید که بود من به عنوان مسئول اجرایی هیچ مشکلی نداشتم. هر وقت گیر میکردم مثل کوه پشت سر ما ایستاده بود و موانع رو ایشون یک به یک برمی‌داشت. شما میدونید در عرض 2 سال اگر ما دستاوردی داشتیم به برکت پشتیبانی و راهنمودهای مقام معظم رهبری شهید بوده. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengisyaratkan negaranya siap mengambil tindakan militer terhadap Iran tanpa harus menunggu restu Amerika Serikat.
Pernyataan itu disampaikan saat Washington masih berupaya mendorong penyelesaian konflik melalui jalur diplomatik dengan Teheran. Netanyahu menegaskan Israel tidak akan membiarkan Iran memiliki senjata nuklir karena dinilai menjadi ancaman terbesar bagi keamanan negaranya. Ia juga menyinggung pernyataan Komandan IRGC Ahmad Fahidi yang menyebut Iran akan terus mengembangkan program nuklirnya. Meski menyebut Amerika Serikat sebagai sekutu terdekat Israel, Netanyahu menegaskan akan melakukan apapun demi menjaga keamanan negaranya. Di sisi lain, Qatar mengungkapkan proses mediasi antara Amerika Serikat dan Iran telah memasuki tahap lanjutan dengan saling bertukar rancangan proposal. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar Majed Al-Ansari mengatakan seluruh pihak masih berupaya mencari solusi diplomatik. Otoritas Iran mengeklaim perang yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel sejak Februari telah menewaskan lebih dari 3.000 orang. Teheran juga disebut membalas serangan dengan menargetkan fasilitas militer Amerika Serikat di sejumlah negara kawasan Timur Tengah. Meski jalur diplomasi masih dibuka, perbedaan kepentingan dan meningkatnya ketegangan membuat peluang tercapainya kesepakatan damai masih dipenuhi tantangan. Sekitar 15 warga Israel dilaporkan memasuki wilayah Lebanon secara ilegal setelah merusak pagar pembatas di perbatasan kedua negara pada Rabu. Insiden tersebut terjadi di tengah berlangsungnya perundingan antara Lebanon dan Israel yang dimediasi Amerika Serikat. Militer Israel menyatakan rombongan warga sipil itu menyeberang ke kawasan perbatasan dekat desa Gajar yang berada di wilayah perbatasan Lebanon dan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel.
Pasukan keamanan segera dikerahkan untuk mencari mereka sebelum akhirnya seluruhnya berhasil diamankan dan diserahkan kepada kepolisian Israel guna menjalani pemeriksaan. Pihak militer Israel mengecam keras aksi tersebut. Menurut mereka, pelanggaran perbatasan itu mengganggu operasi militer yang sedang berlangsung, sekaligus berpotensi membahayakan keamanan personil yang bertugas di kawasan perbatasan. Insiden ini terjadi bersamaan dengan berlanjutnya hari ketiga perundingan antara Lebanon dan Israel di Roma, Italia. Negosiasi yang dimediasi Amerika Serikat itu difokuskan pada upaya meredakan ketegangan di Lebanon Selatan yang hingga kini masih diwarnai kehadiran pasukan Israel dan operasi militer di sejumlah wilayah. Dalam perundingan tersebut, Lebanon kembali mendesak Israel menarik pasukannya dari sekitar 60 desa dan kota yang masih diduduki sejak Maret, serta menghentikan serangan udara dan operasi militer di wilayahnya. Sebaliknya, Israel tetap bersikeras bahwa penarikan pasukan hanya dapat dilakukan apabila tentara Lebanon berhasil membongkar infrastruktur militer Hizbullah. Sebelumnya, kedua pihak sempat menyepakati penarikan pasukan di 3 wilayah percontohan, yakni Zautar al-Gharbiyeh, Froun, dan Srifa, dengan pengamanan dialihkan kepada tentara Lebanon. Namun, pemerintah Lebanon menilai implementasi kesepakatan tersebut belum berjalan optimal karena sebagian pasukan Israel masih berada di sekitar lokasi. Sementara operasi militer juga terus berlangsung di sejumlah wilayah lain termasuk Nabatiyeh. Menurut laporan media, pembahasan dalam 2 hari pertama perundingan difokuskan pada mekanisme verifikasi penarikan pasukan dan proses pelucutan senjata. Dengan Italia diusulkan sebagai pihak ketiga yang bertugas mengawasi implementasi kesepakatan. Salah satu isu yang masih menjadi perdebatan adalah kawasan Bukit Ali Al-Taher di Nabatiyeh yang oleh Israel disebut sebagai lokasi fasilitas bawah tanah Hizbullah. Di sisi lain, Hizbullah yang tidak terlibat langsung dalam perundingan menolak sejumlah poin pembahasan. Kelompok tersebut menegaskan hanya bersedia menarik pasukannya hingga wilayah selatan Sungai Litani dan bukan ke wilayah yang lebih utara. Situasi semakin rumit setelah 2 tentara Israel dilaporkan tewas dalam insiden di Lebanon Selatan yang dikhawatirkan dapat memengaruhi jalannya proses negosiasi. Amerika Serikat, Iran, dan Oman disebut semakin dekat mencapai kesepakatan sementara yang berpotensi membuka kembali Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis yang menjadi rute sekitar 20% perdagangan minyak dunia. Perkembangan ini memunculkan optimisme bahwa ketegangan di kawasan Teluk dapat mulai mereda setelah berbulan-bulan diliputi konflik. Pemerintah Iran pada Kamis mengumumkan telah mencapai kesepakatan dengan Oman mengenai koordinat jalur pelayaran baru yang akan melintasi Selat Hormuz. Langkah tersebut dinilai sebagai bagian dari upaya untuk memulihkan keamanan navigasi di kawasan yang selama ini menjadi titik panas akibat konflik antara Teheran dan Washington.
Rancangan kesepakatan yang telah dibahas selama beberapa pekan itu tidak hanya bertujuan membuka kembali akses pelayaran internasional, tetapi juga menghidupkan kembali gencatan senjata yang sebelumnya disepakati pada 17 Juni antara Amerika Serikat dan Iran. Selain itu, kesepakatan tersebut diharapkan dapat menjadi pintu masuk bagi perundingan yang lebih luas mengenai program nuklir Iran dan berbagai isu keamanan regional lainnya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga memberikan sinyal positif terhadap perkembangan negosiasi tersebut. Ia mengatakan pembicaraan dengan Iran menunjukkan kemajuan dan menyebut hasil akhirnya kemungkinan akan diketahui dalam waktu dekat. Trump bahkan menyatakan Selat Hormuz akan segera kembali dibuka. Namun ia tetap memperingatkan bahwa apabila upaya diplomasi gagal, Amerika Serikat siap mengambil langkah militer untuk memastikan jalur pelayaran tersebut tetap dapat dilalui. Pernyataan itu muncul setelah Trump dilaporkan membatalkan rencana serangan militer besar terhadap Iran pada akhir pekan lalu. Keputusan tersebut kembali mencerminkan pendekatan pemerintahannya yang mengombinasikan tekanan militer dengan jalur diplomasi dalam menghadapi Teheran. Di sisi lain, Iran membantah adanya negosiasi langsung dengan Amerika Serikat. Teheran menegaskan komunikasi yang berlangsung saat ini hanya dilakukan dengan Oman dan difokuskan pada pembahasan teknis terkait pengelolaan Selat Hormuz. Oman sendiri selama bertahun-tahun dikenal sebagai mediator yang menjembatani hubungan antara Iran dan Amerika Serikat dalam berbagai isu regional. بر سر مسیری که تردد ایمن کشتیرانی از تنگه هرمز رو تامین کنه. تلاش ما این هست که در